Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Hadana siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allazi addal amanah wa ballagha risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi wa tarakana ala mahajjatil bayda lailaha kana hariha la yazigu anha illa halik. Ala fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah diberikan kepada kita semua berupa nikmat sehat, nikmat ihsan maupun iman, salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya. Pertama-tama yang terhormat Ustazah yang sudah mengikuti Zoom kali ini. Berikutnya yang terhormat Ustaz Yusuf Bahtiar selaku founder dari Asosiasi Rumah Quran Indonesia atau ARQI. Lalu yang terhormat Ustaz Dedi Mulyadi selaku pembina dari Tridus Academy. Dan yang terhormat tentunya Ustaz Azaz El-Zambi selaku founder Tridus Academy. Nah, sebelumnya Ustaz Taza izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ilham Fauzi. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini akan menjadi moderator atau MC ya. Nah, seperti yang sudah diketahui oleh Ustaz Taza sekalian ya, insya Allah tema malam kali ini itu ada tentang digital quantum learning, perpaduan metode klasik dan modern. Nah, insya Allah pertemuan kali ini akan dibersamai langsung oleh founder Trijus ya. Insya Allah akan dibersamai langsung oleh founder Trijus yaitu Ustadz Azaz El-Zambi. Nah, mungkin ini Ustazah sudah pada kenal ya dengan beliau. Insya Allah beliau sudah siap sepertinya. Oke, kita coba sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Azaz. Apakah sudah hadir? Oke. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini gimana nih, langsung saja atau gimana? Boleh, silahkan. Oke. Insya Allah Ustaz Azaz alhamdulillah sudah menemani kebersamaan kita kali ini. Insya Allah waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Iya. Iya. Gimana aku lek duwe lembah dhewe kan ya cocok Adik lek nek ngono.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa berjumpa dalam sesi kita itu pembahasan mengenai pola metode tahfiz. Pola metode tahfiz. Izin saya untuk menyapa antum semua dan juga sambil memastikan apakah suara saya terdengar cukup jelas. Sebelumnya saya Alhamdulillah jelas Ustaz. gimana Ustaz? Jelas, Ustaz? Alhamdulillah jelas Ustaz, jelas. Jelas ya. Nah, sebelumnya mohon maaf, nanti wajah saya akan lebih banyak menatap ke sebelah sini nih, karena kebetulan monitor besarnya sebelah sini. Nah, kamera kan di sini ya, jadi bukan berarti saya tidak melihat antum gitu. Ya, jadi agak-agak miring. Baik, di sini saya menyapa, alhamdulillah telah hadir ada Ustadz Ahmad Yasin, ya, baru satu orang yang hadir, alhamdulillah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari mana Ustadz? Afwan, kalau boleh tahu? Dari Jonggol Ustaz. Jonggol. Oh, siap. Baik, baik, sambil menunggu yang lain menghidupkan kamera ya. Di sini sudah hadir. Cuma kita bertiga tadi ya. Gitu. Yang lain ada namun tidak ada kameranya. Di sini ada hadir alhamdulillah Ustadz Kang Herman, ada Ustadz Abi Yahya. Halo Ustadz, ada Ustadz An-Nur. Maaf ya yang tidak tersapa karena sesuai dengan yang tampil di layar monitor saya. Ustadz Ismail El Makassari, berarti dari Makassar. Ya. Kayak ujung nama saya kan ini dari Jambi. Betul. Kemudian Ustadz Wadi. Ya, subhanallah. Ahlan Ustadz. Nah. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan atau disampaikan oleh moderator kita. Oke, tidak apa-apa, baik. Nah, di sini sama-sama kita akan membahas mengenai problematika ataupun yang disebut dengan pola metode tahfiz. Metode tahfiz. Nah, di sesi kemarin, bagi antum yang sudah ikut sesi kemarin bersama Ustadz Subhatiar, itu sudah bagaimana problematikanya. Problematika di lembaga antum tentang metode tahfiz itu tersendiri, program sudah berjalan. Nah, sekarang kita akan mencoba membahas mengenai gitu ya. Salah satu solusi. Kita selalu berpikir yang namanya menghafal itu ataupun tahfiz itu selalu berpikir metode. Padahal metode itu nomor sekian. Yang terpenting itu adalah polanya. Ketika antum sudah tahu polanya, antum membuat metode dengan nama sendiri itu silahkan, nggak masalah kok. Ketika kami menamakan metodenya metode Trijus ya, karena memang lembaga Trijus yang mengadakan. Mungkin nanti seperti Ustadz Faiz ya Al-Khodari. Nah, antum punya tahu cara menghafalnya, pola menghafal itu seperti ini, maka lahirlah metode Al-Faiziyah. Misal kayak gitu. Kenapa tidak gitu ya? Nah, Ustadz Ahmad Lombok gitu kan, Al-Lombokiyah, boleh itu. Jadi pola dalam tahfidz itu adalah gitu. Kita harus benar-benar memahami itu sehingga setiap lembaga itu akan memiliki pola tahfidznya tersendiri. Nanti kita akan sama-sama kita bahas. Nah, di sini izin saya bertanya kepada antum semua dengan satu pertanyaan. Dengan satu pertanyaan, yang lain boleh menjawab di kolom chat gitu. Nah, kalau ada yang menghidupkan mic silahkan. Gitu. Pertanyaan mudah kok.
Orang yang disebut penghafal Quran itu mereka yang menghafalkan berapa juz atau menghafalkan berapa banyak. Pertanyaan itu. Orang siapapun itu, ya kan? Yang menghafal Al-Quran dan dia disebut penghafal Al-Quran itu, mereka yang menghafalkan berapa banyak? Menurut antum nih. Oh, ini kalau hafalnya segini berarti disebut penghafal Al-Quran. Silakan. Boleh menghidupkan mic atau di kolom chat. Menghafal masih kalau hafal baru sudah mungkin. Oke, pertanyaannya berapa banyaknya ketika dia layak disebut penghafal Quran? Berapapun itu Ustadz, yang penting hafalan yang ada itu dijaga terus sampai mati. Berapapun itu, walaupun 3 kul. Ya, Yang hafalan ada. yang ya. Oke, siap. Jadi berapapun itu, Ustaz Ahmad Yasin. Syukur, Ustaz. Ada lagi di sini, hafal 7 juga bisa dihafalkan. Oke, boleh yang lain? Ustaz Wahyu Hasan, Ustaz Wahyudi. Selalu disebut penghafal Al-Quran ketika bersama dengan Al-Quran dan selalu mengamalkan apa yang dihafalkan. Subhanallah. Berapapun itu, yang penting istiqomah. Berapapun itu, ya, berapapun. Coba sebutkan angka, jumlah, ayat, baris, atau juz. Ya. Boleh yang lain? Ya. Ketika hafalnya cuma surah kul 3 kul. Kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq, sama kul wallahu ahad. Itu penghafal Quran apa bukan, Sa? Hafal, Ustaz. Penghafal. Subhanallah. Berarti ketika ada orang yang ingin membuat program, ya, saya ingin mencetak 10.000 penghafal Quran. Berarti sudah terwujud dong 10.000 penghafal Quran. Kalau memang yang hafalnya 3 kul atau yang hafalnya surat-surat pendek itu disebut penghafal Quran. Coba gimana? Orang yang bisa mengamalkannya. Oke, ada lagi. Nih, yang di lembaganya punya program tahfidz nih. Ya, ketika santrinya disebut penghafal Quran, ketika di lembaganya punya target tercapai berapa juz? Boleh. Sekarang lebih spesifik ya pertanyaannya. Tadi kan umum tuh. Sekarang di lembaga antum, santri yang disebut dia sah sebagai penghafal Quran ketika mencapai target berapa juz di lembaga antum? Boleh diketik minimal 30 juz mungkin. Oke, keren minimalnya ya. Minimal juz selesai. Ada lagi? Ustaz Dwi Anik, minimal juz 30. Oke, ada lagi? 5 juz, Ustaz. 5 juz. Oke, lembaga antum 5 juz. Yang lain? Ustaz Adnan, 30 juz mungkin yang bersanad. Ini terlalu sempurna, Ustaz. Ada lagi? Menjadi seorang yang memiliki penghafal Quran artinya sebagai pelaku yang sadar tanpa disuruh. Minimal 2 juz, Ustaz Wahyudi Hasan. Oke, di lembaga antum targetnya. Ada yang mentargetkan di lembaganya itu cuma 1 juz saja? Juz 30 atau juz 1 ada? Boleh angkat tangannya? Ada ya? Atau ada yang mentargetkan di lembaganya itu dia disebut gagal. Kalau nggak nyampe minimal 15 juz. Ada? Ya. Nih, ini pasti banyak santri yang stres nih. Oke, nah itu tadi ternyata rupanya gitu. Saya lihat di di list ya, di list peserta itu rupanya dari berbagai macam daerah antum ini, dari berbagai macam suku, ya. Ada bahkan mungkin ada yang daerah timur ya, jamnya sekarang sudah nggak jam 8 lagi tempat antum. Nah, berarti dan ternyata, saya ulangi lagi ya. Berarti dan ternyata setiap lembaga itu punya target hafalannya masing-masing. Punya standarnya masing-masing. Gitu. Hanya saja selalu terjadi. Lembaga itu sudah punya targetnya masing-masing, namun tidak menyesuaikan dengan target santri. Ya. Oke, izin saya untuk memulai. Ya, sebelum saya untuk share screen, boleh memastikan kedua kalinya suara saya jelas, Tad?
Boleh angkat tangannya kalau aman? Aman ya? Aman. Jelas. Aman, alhamdulillah jelas. Baik, izin saya untuk share screen di sini menyampaikan materinya dulu, baru nanti kita diskusi. Ya, tentang pola metode tahfiz. Seperti apa sih seharusnya standarnya metode tahfiz itu polanya dibuat? Jadi ini standar ketika antum ingin membuat pola metode tahfiz lembaga antum ya seperti ini. Nah, adapun kita combine, kita kombinasi, kita buat hybrid dengan digital quantum learning, perpaduan metode klasik dan modern. Nah, karena nanti kalau di metode kami, di metode Trijus ini, selain mengandalkan mushaf fisik seperti ini, kita menggunakan semuanya database apa dan sebagainya itu by digital, menggunakan aplikasi. Nanti kita bahas itu. Nah, namun yang penting polanya dulu antum tahu. Atau mau menggunakan aplikasi sehebat apapun, kalau polanya sulit dan nggak tahu, itu pasti acak-acakan. Kan sekarang banyak tuh aplikasi tahfidz apa dan sebagainya, antum tinggal download aja itu. Nah, kayak gitu ya. Oke, polanya, yang pertama. Pola pertama ketika membuat program tahfidz ataupun memulai menghafal Quran itu di persiapan. Karena persiapan ini sangat menunjang sekali penentu suksesnya menghafal Al-Quran. Hingga 70% penentunya, Ustaz. Ya. Kurangnya persiapan, sehebat apapun programnya, sehebat apapun progresnya, tetap pasti acak-acakan. Karena yang paling harus kita kuatkan itu pondasinya. Nah ini banyak lembaga yang membuat program tahfidz, mereka tak tahu apa saja yang dipersiapkan. Sebenarnya cukup banyak yang dipersiapkan itu ya. Nah, kami biasanya merincinya itu sampai 17 persiapan penghafal Quran. Namun di sini kami coba sampaikan beberapa saja, yang ini yang paling poin pokoknya saja. Yang pertama, mindset. Yang harus dipersiapkan itu pola pikirnya dulu. Sudut pandangnya dulu terhadap Al-Quran. Sudut pandang terhadap Al-Quran. Coba, berapa banyak dari kita pengajar Al-Quran yang meyakini Al-Quran itu mudah, tapi pada kenyataannya di pola pikirnya itu nggak mudah. Gitu. Karena masih keliru. Sudut pandangnya masih keliru. Gitu ya. Masih ada yang berpikir bahwa menghafal Quran itu untuk kalangan tertentu. Coba. Pola pikir yang keliru tentang Al-Quran apa saja? Ya. Menghafal Quran tidak wajib. Apalagi menghafal Quran itu untuk kalangan tertentu. Apalagi? Coba. Mitos-mitos menghafal Quran yang padahal itu keliru. Ya. Penghafal Quran orangnya aneh-aneh. Apalagi? Coba. Bahkan dulu pernah ada orang, katanya beliau tokoh, mengatakan lahirnya para teroris itu adalah dari penghafal Quran yang, nah seperti itu. Apalagi? Ini pola pikir yang keliru nih. Penghafal Quran gak jelas masa depannya. Coba, apalagi? Yang biasa antum dengar tuh tentang penghafal Quran. Nah, ketika mindsetnya masih tetap keliru dan masih negatif, itu sulit tuh mau dibawa kemanapun, mau program seringan apapun. Nah, kapasitasnya harus dibesarkan dulu. Gitu ya. Coba. Nih, hal-hal yang keliru di Al-Quran, boleh di kolom chat antum ketik, Ustaz. Apa tuh biasanya? Ya. Untuk kalangan tertentu, usia sudah terlalu lanjut, apalagi? Oh, saya mah bukan ustadz, saya mah nggak mondok. Penghafal tuh sulit saat murojaah. Itu mitos tuh. Ya kan? Itu mindset yang keliru. Duh, bukannya saya nggak mau ngapal Quran. Kenapa? Karena nanti kalau banyak hafalan pasti banyak yang di murojaah, itu berat dan itu sulit dan sebagainya. Saya berani jamin. Ya kan? Orang yang sulit murojaah itu sebenarnya dia nggak selesai ngapal Qurannya. Karena kalau benar-benar hafalannya baik dan benar, tidak akan sulit ngapal Quran. Nah, nanti kita akan bahas tuh di pemetaan nanti, di poin berikutnya. Dia udah semangat tuh, persiapannya sudah oke, ngapal Qurannya udah oke. Tapi tidak tahu di manajemen. Hingga akhirnya hafalan yang ada acak-acakan, nambah pun gak nyampe. Kayak gitu. Masalahnya bukan di Qurannya, di manajemennya. Berikutnya ada lagi.
Masih di mindset? Coba. Ya. Masa depan nggak jelas. Ada nggak yang kayak gitu? Menghafal Quran sulit mempelajari hal lain. Ada nggak kayak gitu? Banyak kan lembaga-lembaga Al-Quran atau lembaga-lembaga formal ketika santrinya penghafal Quran dibatasi aktivitasnya. Oh, kamu mah fokus aja ngapal Quran, nggak boleh ikut ini, nggak boleh ikut ini, nggak boleh ikut ini. Takhusus aja. Jadi seolah-olah penghafal Quran itu hidupnya hanya gitu-gitu aja gitu. Coba, ya. Ada satu kalimat. Tidak semua orang bisa menjadi penghafal Quran. Ada yang sepakat nggak? Tidak semua orang bisa menjadi penghafal Quran. Sibuk kerja, nggak ada waktu. Ya, waktu 3 tahun yang lalu kita buat Trijus Community, Sad. Ya, boleh antum cek di Google search Trijus Community. Itu komunitas penghafal 3 juz terakhir. Itu mereka menghafal Quran yang memang tidak mondok. Alhamdulillah tercapai mereka. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun. Jadi tidak ada kendala tuh. Coba dari kalimat ini, tidak semua orang bisa menjadi penghafal Quran. Sepakat nggak di sini? Ya. Agar kita nggak salah membuat program, memprogramkan peserta didik. Karena apa? Karena poinnya bukan menjadi penghafal Quran, tapi semua orang bisa menghafalkan Al-Quran. Tinggal bagaimana porsinya. Jadi semua orang bisa menghafalkan Al-Quran gitu. Surah Al-Fatihah Al-Quran apa bukan, Ustaz? Ya. Pasti nggak kalau orang muslim itu hafal Al-Fatihah? Ya. Nah, berarti dia termasuk penghafal Quran. Hanya saja porsinya di Al-Fatihah saja. Itu aja. Ya, jadi kita harus petakan dulu nih di awal. Ya. Tidak semua orang disulap bim salabim. Oh, kamu harus menghafal 30 juz dan sebagainya. Tidak boleh seperti itu. Dia bisa jadi penghafal Quran, namun akan punya porsinya. Oh, ternyata kamu mampunya nanti, gitu kan, karena aktivitasnya akan bla 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 dan sebagainya. Bukan membatasi, tapi batas standar di hafalan kamu 5 juz saja ya. Kalau bertambah, alhamdulillah. Yang pasti jangan berkurang, tapi standarnya 5 juz saja ya. Jadi semua orang untuk dilabeli menjadi seorang penghafal Quran itu sulit. Karena perlu progres yang khusus. Makanya sulit tuh ketika lembaga yang memang di situ formal, yang lembaga punya aktivitas lain, memprogramkan Al-Quran 30 juz sulit lah. 30 juz itu hanya untuk takhusus. Musebat apapun antum programnya, itu hanya menyeret-nyeret santri saja itu. Oke. Kita keluarkan ayatnya. Al-Qamar ayat 32. Bahkan dalam Al-Qamar ini Allah menyampaikan 4 kali narasinya. Ayatnya diulang 4 kali. Walaqad. Coba-coba walaqad yasarnal Quran fadzikri fahal min muddakir. Tahu itu. Kalau apalagi kita kalau bisa bicara membahas tentang kesantriannya lah. Wa-nya wa apa, la-nya la apa, gitu kan. Kalau wa-nya wa dan gitu kan. Nah, kemudian la-nya la apa, kodnya kod apa, yasar. Kenapa harus yasar? Kenapa tidak sahlun di situ? Karena dalam bahasa Arab itu ada yusrun, ada sahlun. Ya. Nanti akan nyambung tuh. Di sini di Al-Muzammil ayat 20. Ya. Simpelnya Al-Muzammil apa? Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna Makna min sulusayil ini manisfa. Manisfa. Di tengahnya ada apa tuh kalimat di tengahnya? Faqra'u ma tayassaru. Jadi Allah saja paham loh. Kamu sibuk, kamu akan ada namanya sakit, kamu ada namanya aktivitas gitu. Ya udah, faqra'u ma tayassaru min. Baca Al-Quran, hafalkan Al-Quran, pahami Al-Quran. Dan ketika faqra'u ma tayassaru, mana yang mudah? Ketika menghafal itu, antum harus menentukan mereka ini aktivitasnya apa. Oh, mereka sekolah SMP, sekolah formal. Mereka dibekali untuk hidup mereka ketika keluar dari sekolah itu hanya 1 juz, itu sudah keren itu.
Kan gitu ya. Jangan dipaksakan juga, oh kita sudah ada metode terbaik Ustaz gitu kan. Mereka dalam 1 tahun hafal 10 juz, dari 3 tahun itu hafal 30 juz. Ada yang tercapai, ada Ustaz gitu. Dari 300 santri ada 1 yang tercapai. Iya, 1 yang tercapai itu pun dia sebelumnya, sebelum mondok sudah punya hafalan bawaan saya yakin. Gitu ya. Nah ini, monggo tuh. Ini PR untuk antum ya. Karena di sini asatid semua yang hadir ya, terlalu malu saya kalau untuk membahas Al-Qamar ayat 32 dalam Ujian ayat 20. Antum cari saja tadaburnya, tafsirnya tentang kedua ayat ini. Sehingga kita paham gitu. Ternyata tidak, Allah saja tidak mempersulit kita. Kenapa kita mempersulit santri kita gitu? Dengan target-target yang sebenarnya mereka itu tak mampu dan kita pun nggak tahu itu akan tercapai atau tidak. Berikutnya, masih di persiapan. Mengenali Al-Quran. Ya, harus mengenal Al-Qurannya. Jangan sampai antum memprogramkan tahfidz. Ya, memprogramkan tahfidz, mereka pun belum kenal dengan Al-Qurannya. Baik dalam segi qiraah, bacaan, ataupun dalam simaan. Itu berpengaruh, Ustaz. Ya. Itu sangat berpengaruh. Sudahkah dia mendengar bacaan yang ayat apa yang akan dihafalkannya? Mendengarkan surah An-Naba yang akan dihafalkannya? Mendengar saja dulu. Atau bahkan bisa membacanya? Berapa banyak dari kita lembaga-lembaga yang membiarkan santrinya ngapal mandiri padahal belum mengenal Al-Qur'annya. Salah satu mengenal Al-Qur'an apa? Bacaannya, kemampuan membacanya masih salah. Coba dihafal saja mandiri, dibuka Qur'annya, ya. Kemudian dia baca wa idza qilalahum ta'alau yastaghfir lakum wa idza ayo. Capek. Dia capek harus membaca yang masih terbata-bata, capek juga harus menghafalkannya. Ya. Nih, berapa banyak lembaga yang menyiksa santrinya seperti itu? Ketika setoran, coba setoran gitu. Oke, emang sudah dihafal, tapi bacanya acak-acakan. Ya. Bacanya acak-acakan. Sanasimuhu alal hurtum. Enggak, dipendekkan sinya. Sanasimuhu, hu-nya terlalu panjang. Sanasimuhu alal, a-nya pendek. Alal hurtur. Hu, hahi. Hu, to apa tak di situ? Alal, ain. Coba. Dia sedang setoran, antum perbaiki tajwidnya, antum perbaiki bacaannya, capek. Nah ini. Maka penting tuh santri itu mengenal Al-Qur'annya, kemampuan membacanya sudah oke. Nanti ada rumusan metode. Jadi kalau antum abaikan rumusannya, itu akan acak-acakan kemana-mana. Nih, jadi kemampuan membaca dan mendengar. Jadi sudah sering mendengarkan Al-Qur'an. Kami ada program listening. Mereka mendengarkan dulu An-Naba sebanyak minimal 10 kali. Standarnya 3 kali lah. Mereka sudah familiar baru menghafal. Yang ditalkinkan ataupun ngapal mandiri. Gitu loh. Kemudian pemahaman gak ketertarikan. Jadi paham dulu baru tertarik. Tak kenal maka tak. Coba. Ini orang-orang tua zaman dulu kan ini istilahnya masih kuat ya. Tak kenal maka tak. Bagaimana mau tertarik terhadap Al-Quran kalau tidak paham? Berapa banyak gini nih. Ada anak, kami sering kedatangan santri seperti ini. Saat hafalan saya sudah 15 juz gitu, tapi sulit untuk murojaah. Tak kenal maka tak aruf. Nah, saya hafalan sudah 15 juz tapi sulit murojaah. Saya tanya, hafalannya berapa 15 juz dari belakang atau dari depan? Dari depan. Oke. Apa kandungan dari surah
Ali Imran. Dan dari surah Ali Imran itu, ada nggak satu ayat yang membuat kamu takjub? Satu ayat saja. Dan kamu senang dengan ayat itu. Anak tuh terdiam tuh. Ya, bagaimana dia mau memurojaah? Dia pun tidak tertarik dengan Al-Quran. Tidak paham dengan Al-Quran gitu. Ya. Jangan memahami semua suratnya. Sedangkan dalam satu surah itu, ada satu ayat yang membuat itu, pokoknya keren banget ayatnya gitu. Gua banget gitu. Banyak penghafal Quran yang mereka tidak punya poin-poin itu tuh. Tidak punya pemahaman terhadap Al-Qurannya tersendiri, maka tidak ketertarikan. Sulit untuk murojaah. Motivasi, mau antum berikan motivasi sehebat apapun nggak bisa. Gitu. Karena motivasi terbaik itu dari dalamnya sendiri, dari internalnya. Berikutnya, di persiapan, mengenali diri. Harus kenal dengan dirinya sendiri santri itu. Ya. Gimana cara maksudnya mengenali diri sendiri itu maksudnya apa? Gitu ya. Oh, saya jatuh. Bagaimana tadi? Mengenali diri itu apa? Tahu kekuatan dan kemampuan menghafal. Coba antum kalau ngecek kemampuan santri itu kuat menghafalnya berapa banyak, gimana caranya? Antum hanya cukup mentargetkan sama saja dengan teman-temannya. Itu kasihan tuh, hati-hati. Antum harus tahu ukuran santri. Bahkan ketika Anda menghafal, antum harus tahu ukurannya. Ya. Standar ukuran seperti ini. Standar ukuran seperti ini. Ini boleh antum pakai atau tidak. Antum boleh buat standar sendiri. Ya. Kalau kami buat standar seperti ini. Ketika kami memintakan anak itu membaca satu ayat. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Baca, oke. Kemudian baca berapa kali, kemudian kamu bisa hafal. Kalau anak itu dalam menghafal membaca 3 kali, kemudian dikali gini. Kalla bal tuhibbunal ajilah, kalla bal tuhibbunal ajilah, kalla bal tuhibbunal ajilah. Kalau dalam 3 kali itu langsung nempel di kepalanya, di hafalannya, nah berarti anak itu sanggup ditargetkan 1 hari 1 halaman. 15 baris. Gitu. Kalau dia sudah 10 kali, berarti kurangi dari 1 halaman itu. Kalau dia 15 kali, berarti kurangi dari 5 baris. Berikan dia 5 baris saja. Kalau dia sudah bolak-balik 40 kali, berikan dia 3 baris maksimal dalam 1 hari. Kalau dia bolak-balik, gak hafal-hafal, berikan hanya 1 baris. Standar hafalannya. Jadi jangan ujug-ujug, ya udah pokoknya kamu hafal aja ya, target sekian gitu. Hati-hati tuh. Kasihan. Berikutnya. Ukuran realistis. Jadi berikan target yang realistis. Target realistis. Realistis nggak kalau santri TPA itu, DTA itu, anak dinia, atau santri SMP itu yang mereka yang pulang pergi, nggak boarding gitu. Ditargetkan dalam 1 hari itu 1 lembar, 1 halaman. Nggak realistis itu. Mereka diberi hafal 1 hari 3 baris aja itu udah keren itu. Karena apa? Mereka pulang ke distrik dengan aktivitas di rumah, main game lah, main handphone lah, dan sebagainya gitu. Besok ketika ke sekolah, yang 3 baris masih ada itu udah alhamdulillah. Gitu ya. Jadi berikan target yang realistis. Gitu. Oke. Siapa dan di mana? Mengenali diri ini siapa nih? Oh, ini anak TK. Dan di mana gitu. Misal, contoh di mana tuh kayak gini. Kami di Purwakarta ini membuat program metode tahfidz dengan menggunakan metode tabarok. Boleh antum yang belum tahu metode tabarok, antum klik aja di internet metode tabarok. Standarnya metode tabarok itu adalah usia sebelum 7 tahun itu hafal 30 juz. Ya. Standarnya 1 tahun, maksimal 3 tahun hafal 30 juz untuk anak-anak. Keren ya? Iya. Tapi kita lihat dulu kita di mana. Ya. Di Purwakarta ini, ya. Di Purwakarta ini, tempat kami ya. Jangankan santri, ustadznya yang hafal juz 30 itu udah keren tuh. Ada orang Jawa Barat, daerah sebelah sini, Purwakarta, Subang, Karawang ya. Ustadznya hafal juz 30 itu udah keren tuh. Buktinya apa? Ketika mau terawih, mereka harus ngapal ulang tuh.
Ya. Dari Ana sampai Al-Hakumut gitu. Nah, kita harus lihat tuh di mana lingkungan kita. Oh, di sini mereka dengan hafal ayat surat-surat pendek, 14 surat-surat pendek aja udah keren tuh anak-anak itu. Gitu. Jadi nggak bisa antum samakan. Makanya kami di sini dengan metode tabarok ini mentargetkan per 6 bulan hanya 1 juz. Dan itu pun ada yang 8 bulan. Kita buat tenggang maksimal 1 juz itu 1 tahun. Makanya di 3 juz itu metodenya 1 tahun 1 juz, 3 tahun 3 juz. Dan itu cukup realistis untuk semua kalangan. Gitu kan. Nyalakan audionya, Pak. Suara saya ada kan? Aman ya? Aman. Aman. Ya. Atau takut terlalu keras suara saya? Soalnya kebetulan nggak pakai headset saya. Oke, berikutnya. Itu yang pertama, Ustaz. Jadi persiapan. Ya, persiapan dari apa? Mindsetnya perbaiki, kenali Al-Qur'annya, kenali diri. Berikutnya, ya, pemetaan target. Nah, sebagai lembaga harus benar-benar dipetakan targetnya. Targetnya. Karena target nggak bisa sama, Ustaz. Maka di metode 3 juz yang kami kembangkan ini, ya, kita ada metode template, yaitu 3 tahun, hafal 3 juz. Per 1 tahun 1 juz. Template-nya itu. Namun ketika di lembaganya ingin 1 tahun programnya, ya kita bantu petakan gimana caranya hafal 3 juz dalam 1 tahun. Bagaimana caranya hafal 3 juz dalam 1 bulan. Oh, program karantina kami hanya 3 bulan, ya 3 bulan hafal 3 juz. Oh, program sekolah kami 6 tahun. Ya udah, bagaimana caranya hafal 3 juz dalam 6 tahun. Jadi pemetaan target itu menyesuaikan. Gitu ya. Nah, pemetaannya seperti apa? Nah, kita harus tahu dulu di pemetaan awal itu bahwasannya tidak ada standar hafalan. Saya ulangi lagi, tidak ada standar hafalan. Ya. Makanya setiap lembaga itu ya harus adil, memetakan santri yang berbeda kemampuan itu dengan berbeda target. Makanya kami buat aplikasinya tuh, setiap santri berbeda pencapaian, berbeda target. Murojaahnya berbeda, tasinnya berbeda, tafidnya berbeda. Namun termanage semua. Walaupun satu halakoh. Nah, nanti kita bahas aplikasinya seperti apa. Nah, yang pasti pemetaan itu tidak ada standar hafalan. Karena yang ada itu ada standar kemampuan. Coba ini tolong digaris bawahi banget. Tidak ada standar hafalan, yang ada itu standar kemampuan. Jangan paksakan mereka. Tidak ada metode terbaik. Ya. Oh, saya ngambil metode ini dari metode apa? Dari timur, tengah. Ya. Timur ujung. Oh, saya ngambil metode dari ustadz terbaik, dari syekh terbaik, dari ustadz terkenal, dari ustadz viral dan sebagainya. Itu silahkan. Gitu. Bahkan kami sering tuh mereka yang ingin menggunakan metode 3 juz, kami sampaikan, maaf Pak, kayaknya nggak bisa diterapkan deh. Coba gunakan metode yang ini. Karena kami pun harus jujur, tidak semua lembaga bisa menggunakan metode 3 juz gitu. Ketika banyak yang ingin mencoba jadi mitra 3 juz, kita cek dulu, bisa nggak mereka jadi mitra? Jangan sampai memaksakan metode yang kita miliki itu nggak sesuai. Karena yang terpenting itu bukan metode terbaiknya, tapi metode yang tepat. Tepat nggak metode kami diterapkan di lembaga antum? Atau tepat nggak metode itu diterapkan di lembaga antum? Jangan sampai antum punya sekolah boarding, sekolah SMA, sekolah yang banyak aktivitas yang lain dan sebagainya, antum studi banding ke lembaga karantina. Oh, di lembaga karantina itu bisa kok 30 juz hafal 1 tahun. Itu kan karantina. Antum terapkan di SMA antum. Ya, habislah santri. Oke. Kemudian yang ketiga adalah pemetaan target itu, ya. Polanya seperti apa? Mulai dengan target yang masuk akal. Ya udah Dek, kita mulai dengan 3 halaman aja ya. Pekan ini kita bagi-bagi nih 3 halaman ini. Gitu. 15 baris berarti 90 baris 3 halaman. Ya. 30
3 halaman 3 lembar berarti kalau 90 baris. Gitu. Mulai itu. Ya udah kita coba pekan ini menghafal cuma 3 baris dulu ya. Kira-kira kita hafal enggak gitu. Coba dulu yang masuk akal. Ya. Karena apa? Karena alam bawah sadar ini itu nggak bisa dibohongi, Ustaz. Antum mau membuat motivasi sehebat apapun, alam bawah sadar nggak bisa dibohongi. Ketika antum megang Al-Quran setebal ini, itu otak tuh langsung nolak sebenarnya. Bisa nggak ya? Hafal juz 30 aja saya sampai berdarah-darah gitu. Ini sisanya 29 juz, bisa nggak ya? Walaupun semangat, tetap alam bawah sadar itu dia akan menolak. Makanya banyak santri yang alam bawah sadarnya belum siap, tetap disemangati, ya, dipacu terus, dan mereka apa yang terjadi? Mereka ada yang stres, ada yang kelelahan, ada yang berontak lah, ada yang apa dan sebagainya. Ya. Kenapa kita harus yang masuk akal dulu untuk mensiasati alam bawah sadar? Dan kita bahas tuh kenapa metode 3 itu 3 juz. Berikutnya, pemetaan program yang ketiga. Nah, pola berikutnya adalah yang ketiga itu antum harus petakan programnya. Dari mulai apa? SDM yang profesional. Bisa nggak dia membina tahfiz? Ya. Kan suka ada yang bertanya seperti ini ya. Ustaz, boleh nggak ustadznya nggak hafal Quran? Kemudian jadi musyrif penghafal Quran. Terima setoran ngapal Quran. Boleh nggak? Ustaz, boleh nggak? Coba. Saya tanya sama antum nih. Ustadznya nggak hafal Quran. Hafalannya cuma juz 30. Tapi nerima setoran santri yang hafalnya sudah 15 juz. Boleh nggak? Tidak mendukung, Ustaz. Boleh saja. Boleh saja. Boleh saja Siap. Ustadz, tapi hasilnya tidak maksimal. Minimal bacanya pasti. Nah, saya keren nih dengan Ustaz Irwan Syah. Ya. Dari Menhub. Nah, Ustaz Irwan Syah bilang apa? Yang penting bacaannya pasti. Bacaannya takdirnya bagus. Kalau hafalan saja boleh. Yang penting bacanya pasti. Namun kalau untuk memberikan ruh itu nggak bisa. Karena ruh penghafal Quran itu harus dari penghafal Quran juga. Gitu loh. Ya kan? Kapan antum butuh penghafal Quran untuk menjadi musyrif, untuk jadi pembimbing, pembina di lembaga antum, ketika antum ingin mentransfer ruh dari penghafal Quran tersebut. Karena dia merasakan juga loh, bagaimana sulitnya menghafal Quran di 3 juz pertama, bagaimana tertatih-tatihnya melanjutkan hafalan kalau sudah 15 juz. Itu kalau udah 15 juz ke atas tuh pokoknya, wah, malas, pokoknya mah gitu ya. Susah diungkapkan dengan kata-kata. Dan itu hanya dirasakan oleh mereka yang penghafal Quran juga. Maka saling memberikan motivasi. Gitu ya. Nah, ini SDM-nya yang memadai. Kalau antum punya programnya hanya 30 juz 30 saja dan sebagainya, mungkin bolehlah setoran dengan orang yang tidak hafal Al-Quran. Tapi kalau sudah mentargetkan 30 juz itu memang harus orang-orang yang merasakan, oh karena begini ya. Coba, yang penghafal Quran mungkin antum akan rasakan tersendiri loh. Ya, karena hanya merasakan oleh penghafal Quran. Menghafal Quran di juz pertama tuh semangat banget. Nanti mendapatkan juz 28 ya. Dari juz 9 ke juz 8 itu mulai tuh mumat tuh. Nanti masuk 5 juz pertama, semangat alhamdulillah, semangat. Masuk juz ke-10 itu mulai kerasa tuh. Nyampe enggak ya 15 juz gitu. Bismillah lah. Nyampe ternyata udah 15 juznya ke 25 juz, ke 20 juz itu enggak ada yang selesai. Makanya banyak penghafal Quran yang mentok di 15 juz. Bahkan ada yang mentoknya di 20 juz, 25 juz gitu. Padahal tinggal dikit lagi. Gitu ya. Ya, gitu ya. Kan kalau ustadznya bukan penghafal Quran dia akan bilang, "Ayo cepat, semangat, sedikit lagi loh, cuma 3 juz lagi hafalan kamu." Ya. Padahal tuh nggak tahu gimana bergejolaknya dalam hati itu. Gitu ya. SDM profesional. Kemudian kurikulum tertulis. Kami sering tanya tuh, Ustaz di sini targetnya berapa juz? 15 juz Ustaz. 5 juz Ustaz per tahun. Oke. Target per semesternya berapa juz? Pokoknya 15 juz per tahun. Oke, saya tanya lagi. Ustaz, target bulanannya berapa juz? Pokoknya Ustaz 5 juz per tahun Ustaz. Target harinya berapa banyak?
Terserah Ustaz, pokoknya tercapai 5 juz per tahun Ustaz. Nah itu nggak jelas lembaga kayak gitu. Lembaga kalau ditanya target, udah bicara pokoknya, itu berarti nggak jelas lembaganya. Gitu tuh. Ya kan? Harus ada tertulis. Makanya kami, gitu kan, di Mitra Trijus itu wajib menuliskan semua kurikulumnya, target pencapaiannya. Nanti kita cek tuh di aplikasinya. Semua dimasukkan ke aplikasi. Antum nggak mengelak lagi nanti. Ustaz, catatannya hilang. Ustaz, kita ada kok, tapi cuman nggak tahu di mana. Nah, kalau dimasukkan ke aplikasi itu sudah online semua, tinggal cek. Udah ada semua di situ. Tertulis, bener, terarah. Target hariannya berapa baris, berapa ayat, minimal dan maksimalnya. Hari apa saja, jam berapa saja. Ya. Ingat ya, kurikulum itu harus tertulis, bukan pokoknya. Bisa ya? Ini yang senyum-senyum sepakat nih kayaknya. Bukan kurikulum yang pokoknya, kurikulum yang tertulis. Gitu. Oke. Kemudian, pemetaan program itu harus memiliki sumber daya alam atau perangkat penunjang. Sebelum antum menekan program, jelaskan dulu antum ingin menggunakan mushaf seperti apa. Ya, kami masih banyak menemukan lembaga Quran itu yang membiarkan santri menghafal dengan berbeda-beda mushaf. Itu berpengaruh, Ustaz. Ya. Saya tidak mengajarkan antum untuk fanatik dengan sebuah mushaf ya. Itu tinggal antum cocok-cocokan saja lah. Banyak kok sekarang Al-Quran itu dengan berbagai macam jenisnya. Ada yang warnanya pink, ada yang warnanya merah, ada yang warna hijau, ada yang warna-warni, ada yang 3 warna, ada yang 7 warna, ada yang 8 warna. Kan itu ya? Itu terserah tuh, antum cocok yang mana? Ada yang mushafnya dengan mushaf Bombay. Tahu mushaf Bombay? Ada yang dengan mushaf Usmani. Ya kan? Ada yang dengan Rasul Usmani. Gitu kan? Ada yang masih menggunakan mushaf yang klasik, yang lawas, yang standar Indonesia Kemenag. Itu terserah. Yang penting perangkat pertama itu menggunakan satu mushaf, tidak boleh berubah-ubah. Pun demikian, jika membutuhkan alat peraga, gitu. Makanya banyak lembaga yang tidak punya alat peraga apa dan sebagainya. Yaudah, kita buatkan aplikasinya. Tinggal antum punya aplikasinya, kemudian punya mushafnya, ngajar, tinggal cek di situ. Oh ini targetnya ini, oh ini sudah tercapai atau belum dan sebagainya. Sudah tinggal seperti itu. Gitu. Gak ada alasan lagi kartu mutabaah santri hilang. Coba, ada yang masih bermain drama-dramaan, mau ngapal, setoran, kartu mutabaah santri hilang? Ya. Nah, kalau udah pakai aplikasi, insya Allah nggak hilang. Ya, kecuali kalau handphonenya hilang. Walaupun handphone hilang, asal internet itu bisa di login di perangkat manapun. Oke, itu tentang pemetaan, tentang pola. 3 poin bagaimana antum ingin membuat pola tahfidz lembagaan. Setelah antum menggunakan pola ini, maka silahkan antum akan menemukan metode sendiri. Ya. Mungkin seperti Ustadz Ahmad Yasin. Oh, saya ketemu nih polanya. Buatlah metode tahfidz Quran Ayyasiniyah. Yasin kan kalimat baku ya. Nah, gitu ya. Keren ya Ustadz Ahmad Yasin ya. Nah, atau Ahmadiyah. Nggak boleh Ahmadiyah ya. Nah, silahkan cari nama yang baik aja Ustadz. Ya, jadi ke Ahmadiyah sih. Oke, berikutnya. Kita berbicara metode. Nah, ini pola. Nah, sekarang berbicara metodenya. Ini ada gambar untuk antum, yaitu metode Trijus yang kami gunakan. Ya, izin saya menyampaikan tentang metode dulu. Apa sih metode itu? Kan metode itu tentang sistem saja. Metode itu adalah sistem untuk memudahkan pelaksanaan. Saya ulangi lagi. Ketika antum bisa memudahkan sesuatu yang kata orang lain sulit, itu metode antum. Ketika antum menemukan cara yang mudah untuk menghafal, itu metode antum. Gitu loh. Semudah itu kan. Makanya saya yakin antum yang sudah menjadi pengajar, jadi guru ngaji, lebih dari 5 tahun itu pasti sudah menemukan metode tersendiri. Kata orang, oh bagaimana caranya mengajar untuk anak yang dia yang dia hiperaktif, anak yang sudah diatur, ya.
kata psikolog begini, kata konsultan begini, kemudian kata anak mahasiswa yang baru lulus S2 pendidikan dengan segala macam teorinya, begini caranya. Tapi antum yang sudah ngajar 20 tahun, antum akan tersenyum mengatakan, pokoknya metode untuk anak yang seperti itu, saya punya metode sendiri. Anaknya diikat di meja, suruh diam. Atau kita angkat rotan, diam. Selesai dengan metode antum sendiri itu. Gitu ya? Dapat? Oke, next. Ini kalimat dari guru kami, itu kan. At-tariqatu ahammu minal maddah. Toriko itu ahammu minal maddah. Metode lebih penting daripada materi. Berapa banyak dari kita tidak senang dengan belajar tahsin karena tidak menyenangkan. Kami ada metode tuh. Metode tahsin untuk anak-anak yang menyenangkan. Itu dengan menggunakan nyanyian, dengan menggunakan istilah-istilah. Kemudian kita gunakan teorinya menggunakan otak kanan. Anak itu belajar huruf hijaiyah itu mereka tidak abatasa. Tapi dengan menggunakan aha, pagi-pagi aku bawa satu susu. Pagi-pagi aku bawa satu sadanto, sadanta satu. A, I, U, aku, alif, dan kaf, aku. Kita buat seperti itu. Menyenangkan. Dan ada nyanyian-nyanyian di situ. Ketika dibuat menyenangkan, mereka tertarik tuh. Dengan tahsin. Di tahfidz pun demikian. Oke. Coba angkat tangan yang nggak senang dengan pelajaran dulu waktu sekolah dengan pelajaran matematika. Karena sulit apa karena nggak menyenangkan gurunya? Jujur aja. Gurunya juga, Ustaz. Gurunya juga. Ya. Dan sekarang antum tahu kan ketika antum jadi guru, kenapa santri nggak mau sama antum? Mungkin antum nggak menyenangkan. Berikutnya, seorang guru itu lebih penting dari metode. Oke, metodenya udah keren, metodenya udah baik, tapi yang lebih penting daripada itu. Apa? Gurunya tersendiri. Dan ada yang lebih penting dari gurunya sendiri itu adalah waruhul mu'alim ahammu minat toriko. Min nafsi, apa? Jadi ruhnya seorang pengajar itu lebih penting daripada dirinya sendiri. Jangan-jangan kita sudah ngajar mati-matian, habis-habisan, teriak setiap hari dan sebagainya. Anak di ini dan itu, mereka nggak paham-paham, nggak ngerti-ngerti. Jangan-jangan ruhnya nggak ada. Jangan-jangan bukan tentang metodenya, ruhnya nggak ada. Ada lembaga udah gonta-ganti metode. Ustaz, kalau saya gunakan metode antum, ini metode ke-8 yang kita gunakan. Karena metode 7 sebelumnya itu nggak ada yang efektif. Langsung saya mundur tuh. Berarti metode ke-8 saya ini akan menjadi metode yang berikutnya. Antum akan cari yang ke-9. Kenapa, Ustaz? Antum nggak yakin dengan metode antum. Bukan saya nggak yakin dengan metode saya. Jangan-jangan masalahnya bukan di metode. Masalahnya di ruhul mu'alim. Di jiwa gurunya. Yang kosong. Nah, kalau berbicara tentang ruh mu'alim ini, bahasanya luas sekali ya. Itu ada sesi tersendiri. Kami ada pelatihan namanya 3 dosa guru Al-Quran. Nah, itu antum wajib ikut tuh. Ya, kenapa saya bilang wajib? Itu gratis. Ya. Ya, gitu ya. Oke. Lebih penting daripada dirinya sendiri. Berikutnya. Kenapa 3 juz? Dari dulu kami sudah 5 tahun berjalan menggunakan metode 3 juz ini. Itu dari sampai sekarang hanya 3 juz. Banyak bertanya, Ustaz, kenapa nggak ada juz lanjutan? Karena 3 juz ini hanya 3 juz itu juz 30, 29, sampai 28. Kami 3 juz ini hanyalah untuk pengantar saja. Selanjutnya silahkan antum menggunakan metode yang lain. Karena yang terpenting adalah penghafal Quran itu di 3 juz pertamanya. Kalau 3 juz pertamanya lulus, insya Allah dia akan lanjut. Kalau 3 juz pertamanya gagal, dia gak akan lanjut. Makanya hati-hati pengemasan 3 juz pertama menghafal untuk santri antum. Yang pertama, kenapa 3 juz terakhir? Karena juznya familiar. Juznya familiar. Ayat-ayatnya pendek, surat-suratnya familiar. Ya, apalagi juz 30, familiar, biasa didengar. Ya. Kemudian ada ayat-ayat gharib banyak di 3 juz terakhir ini. Yang antum bisa menyesuaikan di setiap bacaan. Dan banyak ayat-ayat yang pendek dan ini ayat-ayat berbeda. Kami ketika ngecek bacaan santri,
ketika mereka sudah fasih di bacaan 3 juz ini, itu 27 juz berikutnya itu tinggal menyesuaikan saja. Karena ayat-ayat yang berbedanya itu banyak di 3 juz ini. Kayak gitu. Menarik untuk ditadaburi karena banyak surat dan banyak ayat yang berbeda, bahasanya pun banyak di situ dan terutama tentang kisah dan sebagainya, menarik untuk ditadaburi. Ya. Kemudian mensiasati otak. Nah itu tadi, otak ini harus disiasati, Ustaz. Alam bawah sadar harus disiasati karena otak tidak bisa menolak. Tidak bisa mengatakan kata tidak. Saya cek. Kita buktikan ya, bahwa alam bawah sadar antum tidak bisa mengatakan tidak, walaupun terancam sekalipun, walaupun diiming-imingi sekalipun. Kita cek ya, bahwa alam bawah sadar tidak bisa dibohongi. Ya, saya minta ke antum seperti ini. Ya, saya berikan apa ya hadiahnya ya, biar antum benar-benar mengusahakan itu. Apa hadiahnya? Umroh. Janganlah umroh ya, sekarang lagi sulit visanya. Apa? Ya. Ada handphone gak sih yang mahal? Nah ini ya, iPad. Kalau antum nurut apa dengan yang saya katakan, iPad ini untuk antum. Lumayan ya. Ya lumayan lah harganya ya. Oke. Saya hanya minta antum menuruti apa yang saya katakan, bahwa maka antum dapat hadiah itu. Perintahnya apa? Coba semuanya tutup matanya. Tutup matanya. Oke. Saya hanya minta kepada antum, jangan membayangkan ayam. Saya ulangi lagi, jangan membayangkan ayam. Saya ulangi lagi, jangan membayangkan ayam. Saya ulangi lagi, jangan membayangkan ayam, dan ayam jangan antum bayangkan. Baik itu ayam betina, ayam jago, atau ayam kecil, atau ayam warna-warni, jangan antum bayangkan. Oke, boleh buka matanya? Ada yang nggak kebayang ketika saya mengatakan ayam? Ada yang nggak kebayang antum untuk tidak memikirkan ayam? Tetap kebayang saat Bayang, Ustaz. Bahkan itu tadi, jangan Semua membayangkan ayam kebayang ayam, warna-warni di pasar. Atau bayangkan dari mulai warna kuning, merah, ungu gitu ya. Nah, berarti gagal ya, nggak ada yang dapat ya iPad-nya ya. Nah, jadi alam bawah sadar itu tidak bisa dikatakan tidak. Ketika database sudah ada di kepala antum, antum akan tersirat dengan itu. Atau yang mudah pertanyaannya, nggak usah tutup mata. Coba Ustaz, ya, jangan membayangkan mantan. Ada yang nggak kebayang? Nah, ada kebayang Ustaz, tapi nggak punya gitu. Makanya nggak kebayang. Nah, jadi nggak bisa tuh. Alam bawah sadar tuh hati-hati. Makanya harus kita siasati. Caranya siasati itu adalah dengan musab yang ringan. Oh ternyata ringan loh, cuman segini. Ketika diangkat pun nggak berat gitu. Insya Allah lah bisa lah kalau cuma 3 juz seperti ini. Ringan nih, otak nih langsung nerima nih. Dengan ringannya dulu, otaknya nerima dulu. Gitu ya. Nah berikutnya. Hafal 3 juz, hafal setengah Al-Quran. Nah ini kerennya orang yang hafal 3 juz itu sama dengan hafal setengah Al-Quran. Ada yang sepakat nggak? Al-Quran berapa banyak, Ustaz? Ustazah? Tuh. 30 juz. Ketika antum hafal 3 juz, antum hafal setengah Al-Quran. Namun bukan dalam jumlah juz. Karena jumlah juz ya emang 3. Tapi antum hafal setengah Al-Quran dalam jumlah surat. Coba cek. Jumlah surat juz 30 ada berapa? Ayo, boleh diketik nih. Jumlah juz 30 ada berapa surat? 114. Bukan itu. Juz 30. Oh, juz 30. Oke, 37 ya. Sekarang juz 29 ada berapa surat? 11 kalau nggak salah tuh. Hah? 11. Juz 28 ada berapa 11. surat? Juz 28 ada
Oke, jumlahkan. Berapa jumlahkan? 37 ditambah 11 tambah 8. Berapa? 8 apa 9, Sad? Oke, 56. Jumlah surat Al-Quran ada berapa tadi? Ada 114. 114 dikurangi 56 berapa? 56. 7. 58. Oke. Tuh, atur ketika berarti apa Al-Quran dalam jumlah surat. Keren nggak? Jadi ketika hafal 3 juz itu antum jangan bilang hafal 3 bisa. Biar keren aja. Ya. Misal seperti halnya Ustadz Ustadz Abi Yahya ketika ditanya hafalnya berapa Ustadz? Jangan bilang 3 juz. Alhamdulillah saya hafal Al-Quran. Gitu kan keren. Ya. Dapat? Nah, ya, kalau kerennya dapat ya. Cuman diceknya nanti malah di pertengahan juz terdiam pula nanti kan. Oke. Berikutnya. Oke. Target yang realistis untuk semua kalangan. Nah, ini kita sudah riset selama 5 tahun, Ustaz. Ketika orang mengatakan, kok orang lagi rame-ramenya ngafal Quran 30 juz dalam 1 tahun, 30 juz dalam sekian lama, 30 juz. Iya. Lagi rame-ramenya tuh, lagi semangat-semangatnya kemarin, ya kan, 3 tahun yang lalu. Kami tetap sudah 5 tahun ini konsisten 3 juz. Kenapa? Karena hingga akhirnya antum akan mencari yang realistis. Ada lembaga yang kemarin bukan digugat sih, orang tua banyak yang ngeluh. Di brandingnya apa? 6 bulan hafal 30 juz. Rupanya ketika dicek selesai 6 bulan hafalnya cuma 1 juz. Yang sisanya acak-acakan. Nah, makanya kami realistis saja. 3 juz 3 tahun udah selesai. Untuk semua kalangan. Anak yang mukim, yang non-mukim, anak SMP, SD, SMA, antum yang nggak sekolah, yang mondok, yang takhusus Quran ataupun tidak, realistis itu. Kalau 1 tahun 1 juz. Ya, Kak, program kami standarnya, template-nya 3 tahun hafal 3 juz. Berikutnya, nah ini tampilan mushafnya, Ustaz. Ya, tampilan mushaf ini, ya kan, tampilannya seperti itu. Mushafnya sebesar ini, ukuran A5, ya, ukuran A5, jadi nggak besar ya. Nah, ini tampilan seperti ini. Jadi mushafnya mushaf kiri, Ustaz. Halaman juznya, halaman Qurannya hanya ada di sebelah kiri. Sebelah kanan untuk arti dan trigger saja. Nah, nanti ketika antum bergabung di Mitra Trijuz, nanti kita ada TFT-nya, training per trainernya. Bagaimana cara ataupun pola menghafalnya. Ketika 3 baris pertama, 3 baris kedua, 3 baris ketiga gitu. Itu harus satu sesi tersendiri, Ustaz. Ya kan? Bagaimana antum ketika menyampaikan kepada santri pemenggalan ayatnya seperti apa? Menggunakan triggernya bagaimana? Apa maksud dengan setiap per 3 baris ini dan sebagainya? Kayak gitu. Nah, karena harus paham dulu tuh sebelum antum mengajarkan kepada santri. Nah, tampilannya seperti ini, mushaf yang dari kami. Mushaf Trijuznya seperti ini. Nah, ini hanya 3 juz. Jadi konstruksinya mushafnya sebelah kiri, sebelah kanannya karena nanti akan menggunakan metode scanning. Metode scanning itu seperti ini, gambarannya seperti ini, metode scanning itu mushafnya diangkat, ya kan? Mushafnya diangkat, kemudian dibaca, diturunkan, dan scanning itu dia agak meneleng ke kiri sedikit. Nah, makanya mushafnya di sebelah kiri. Ketika diluruskan dia akan ke kiri sedikit mata kita. Sanasimuhu alal khurtum. Sanasimuhu alal khurtum. Turunkan. Sanasimuhu alal khurtum. Jadi seperti itu. Gambaran metode scanningnya. Dan tes scanning kepala harus lurus. Ketika antum menggunakan mushaf yang besar, itu sangat sulit. Karena berat, angkat terus, pegal di tangan. Ini tampilan mushafnya. Berikutnya,
pola metode yang di 3 juz sendiri. Nah, tadi kan ada pola tuh. Nah, di 3 juz polanya seperti ini. 3 juz, 3 waktu, 3 langkah. Polanya seperti itu. 3 juz, 3 waktu, 3 langkah. Pertama, 3 juz yang dihafal. Tentukan targetnya juz 30, 28, dan 9. Kemudian, waktunya dibagi 3. Kalau kami di kurikulum itu dalam 1 pekan hanya 3 hari. Jadi tidak setiap hari Ustaz ngafal itu. Tercapai 1 tahun 1 juz. Pertemuannya hanya 3 kali. Alhamdulillah. Itu worth it. Tadi kemarin ada bertanya, ada nggak testimoni? Boleh. Ya. Kan? Nah, karena mitra kami sudah ada. Sudah banyak. Alhamdulillah. Kapan jadwal menghafal? Kemudian berapa kali per pekan? Kita buat standar 3 kali per pekan. Berapa lama? 60 menit saja pertemuannya. 1 jam. 3 langkah. 20 menit murojaah, 30 menit ziyadah, 10 menit evaluasi. Saya ulangi lagi. 20 menit murojaah, 30 menit ziyadah, 10 menit evaluasi. Bagi 3 langkah. 60 menit itu. Template-nya demikian. Rumusan metode. Rumusan metodenya seperti ini, Ustaz. Talaki jika belum baik bacaan. Ini rumusan. Nggak boleh diganggu-gugat. Kalau santri antum belum baik bacaannya, itu ditalkinkan. Nggak ada yang namanya ngapal mandiri, apapun alasannya. Kalau antum melanggar rumusan metode ini, maka metode apapun yang antum gunakan itu pasti gagal. Jadi jika bacaan belum baik dan benar, itu harus ditalkinkan. Ya. Makanya di Rutaba kami, rumah tahfidz balita kami itu, mereka belum tahu bacaan, makanya ditalkinkan. Dan metode tabarok kan talkinkan. Amma yatasaalun. Anakku mendengarkan tuh. 3 kali didengarkan, kemudian 3 kali berikutnya mereka mengikuti. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Mengulang. Mendengarkan, ditalkinkan. Ya. Berikutnya. Gunakan 1 mushaf. Nggak boleh gonta-ganti. Silakan antum tentukan di lembaga antum, gunakan 1 mushaf. 1 brand, 1 warna, 1 cetakan. Terserah. Ya, banyak pilihan. Ya, toko-toko mushaf, toko buku, dan gunakan 1 nada agar santri nggak bingung. Nah, kalau di kami menggunakan nada yang standar, yang umum. Ya, pilihannya ada Hijaz, ada Ros, ada Nahawan. Rata-rata menggunakan yang Ros. Karena kalau menggunakan Hijaz sama menggunakan Nahawan itu agak berat, apalagi menggunakan Jiharkah. Nah, dari ke-7 nada itu rata-rata lembaga itu memintanya menggunakan 1 nada yang mudah, itu Ros. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Nada Ros. Cukup mudah diaplikasikan dan diikuti. Kemudian 20 menit murojaah. Ini polanya seperti ini. Nanti biar antum nggak bingung, kita aplikasikan di aplikasi. Dipraktekkan langsung. Kalau antum baca di sini nanti bingung. Ya, 20 menit murojaah. Ini pencapaiannya. Murojaah semua yang sudah dihafalkan, kelipatan 1 surat sampai lancar. Sampai hingga akhirnya jika dipandang ada bagian yang belum lancar, murojaah bisa difokuskan pada bagian tersebut. Ya, nanti kita praktek nih. Kemudian ziyadah 30 menit. Nah, ini pola ziyadah tuh. Ada berapa poin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Nah, pola ziyadah. Nanti kita praktek. Ya. Kemudian pola evaluasi. 3 pola. Melancarkan surat yang sedang dihafal, murojaah surat yang sedang dihafal dari ayat pertama 10 menit dengan cara dibaca bersama-sama, diulang 5 kali atau lebih sampai waktu habis. Evaluasi sampai penutupan, sampai kalau di kami ada baca doa penutup itu Robin Fa'na bima alam tanah Robi alimna. Nah, itu penutupnya doanya. Nah, itu ya. Nah, kemudian tugas di rumah. Nah, tugas di rumah nanti kita praktekkan seperti membuat tugas di rumah. Ini ada 4 poin. Ya. Kemudian ini contoh kartu murojaah. Dulu kami menggunakan kartu murojaah seperti ini. Ya. Karena sekarang sudah menggunakan aplikasi, jadi Ustadz itu tinggal ambil handphonenya, kemudian cek santrinya sama siapa, targetnya ini, checklist di handphonenya. Jadi nggak menggunakan lagi kartu mutabaah. Nah, ini kami menggunakan
hybrid sekarang, paduan metode klasik dan modern. Tetap menggunakan mushaf, namun kita gunakan aplikasi seperti ini. Ya. Nah, mushaf dengan cover lembaga sendiri. Nah, jadi untuk Mitra Trijus itu menggunakan lembaga sendiri. Nanti cover, contoh ada di bawah, contoh covernya. Jadi tidak menggunakan cover Trijus. Misal ingin menggunakan logo dan sebagainya. Nah, kemudian aplikasi kurikulum, lembaga, aplikasi digital untuk lembaga, untuk guru, untuk orang tua. Jadi semua dapat akun masing-masing. Ya. Kalau gurunya ada 10, berarti boleh 10. Gurunya ada 100, boleh itu 100 guru. Akunnya masing-masing. Santrinya ada 1000, berarti 1000-1000 dapat akun masing-masing. Kemudian nanti santri yang di mitra itu mendapatkan sertifikat. Nah, ini contoh sertifikatnya. Ya, nanti kita perlihatkan contoh sertifikat yang gambar besar. Nah, ini contoh mushaf dari mitra-mitra kami yang menggunakan metode Trijus. Nah, ini menggunakan logo lembaga-lembaga masing-masing. Ya, ini di Kota Kendari. Kemudian ini Pondok Tahfidz Quran Siti Aminah dari Kalimantan Timur, Kartanegara. Kemudian ini dari apa namanya itu Ihsan Cendekia dari Tanjung Pinang. Kemudian Darul Hafiz At-Tarbiyah As-Sakilah. Nah, ya ini dari mana? Peskil, ya Kendari tadi. Kemudian ini yang dari Riau, dari Hamatul Quran. Nah itu dan juga banyak. Jadi menggunakan cover lembaga masing-masing agar lembaga antum punya branding gitu. Ya. Jadi mushafnya menggunakan cover lembaga masing-masing. Ya. Atau pakai foto pengurusnya boleh. Misal ya kayak Ustadz Ahmad dari Lombok. Pokoknya Ustadz saya nggak mau pakai logo lembaga, saya mau pakai foto saya, boleh nggak di covernya? Boleh. Situ berarti ini di kotak ini foto antum Ustadz. Gitu ya. Mudirul Mahad Ustadz Ahmad Lombok gitu. Boleh. Ya. Nah, gitu. Nah, ini contoh sertifikat skala nasional. Kenapa kita bisa kenal? Karena sertifikat ini bisa diverifikasi di Kominfo dan Peruri. Jadi sertifikat ini nggak bisa diduplikasi. Ya, kita akan praktekkan contoh nanti bagaimana sertifikat ini diupload. Tapi rata-rata kalau antum yang sudah ikut pelatihan Trijus, antum tahu sertifikatnya itu bisa diverifikasi. Dan nanti nama lembaganya lembaga antum. Ini seperti halnya besok di tanggal 28 ini kita ada munakosah. Ya. Ini tanggal 4 tasmi sekali duduknya, tanggal 28 Juni, berarti hari Sabtu besok yang akan datang, kita ada munakosah nih di SDIT di Purwakarta. Nah, SDIT nama lembaga antum, SDIT Risalatul Haq. Gitu. Ya. Logonya logo lembaga antum juga di sini. Tinggal diverifikasi oleh Trijus ya. Kayak gitu. Dan tanda tangan, tidak tanda tangan dari kami, dari lembaga antum. Kepala sekolahnya, kemudian dari kepala bidang tahfidnya. Atau mau tambah ke tanda tangan yayasan dan sebagainya, itu monggo silahkan. Gitu. Ya. Desainnya itu menyesuaikan dan sebagainya. Kita memberikan sertifikatnya itu dia bisa terverifikasi nasional. Jadi tidak ada bisa diduplikasi dan tidak bisa diganti nama dan sebagainya. Karena ketika di-scan pun walaupun ini diedit ganti nama itu akan keluar nama anak yang sebelumnya tadi yang sudah terverifikasi tadi. Gitu ya. Nah ini baik. Kita praktek ke kurikulum sebelum ke praktek ke aplikasi. Boleh? Ada pertanyaan Ustaz dengan siapa dan dari mana? Silakan. Izin saya sambil minum Ustaz ya. Silakan Ustaz. Mungkin Ustaz Ilham ada yang bertanya dari mana dan siapa? Baik, Ustaz-Ustazah mungkin yang punya pertanyaannya seputar kurikulum, silakan mungkin bisa on mic atau mungkin bisa ditulis di kolom chat ya. Atau mungkin boleh angkat tangannya. Oke, ada Ustadz Asmanidar. Silakan Ustadz. Naam Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Azaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau tanya nih Ustaz yang untuk Tahfidz tadi Ustaz. Kalau seandainya di kelas itu kan kelas yang ibu-ibu gitu Ustaz dengan umur yang beragam, kemudian dengan kemampuan yang beragam, ada yang menghafalnya bisa cepat, ada bisa menghafalnya lambat. Itu gimana itu Ustaz? Kemudian
apa namanya tuh? Kadang dalam membaca bisa gitu. Pas dalam menghafal kesulitan gitu, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Ya kebetulan misalnya di kelas itu ada juga yang masih anak sekolah gitu. Jadi gabung antara ibu-ibu dengan anak sekolah. Anak sekolah ini kan hafalannya misalnya lebih cepat dibandingkan dengan ibu-ibu gitu, Ustaz. Itu gimana cara mengatasinya, Ustaz? Syukur, Ustaz. Sama-sama, Ustaz. Baik, untuk antum yang lembaga yang punya pangsa pasar yang berbeda, usia berbeda, jenis yang berbeda, kemampuan yang berbeda, dan sebagainya. Nah, itu kenapa kita gunakan aplikasi ini untuk mengklasifikasi dengan sendiri-sendirinya. Jadi, satu aplikasi ini nanti akan sesuai target masing-masing. Nah, itu saja ya. Nanti kita praktekkan di aplikasi. Kemudian dari Ustadz Basori, Pasir. Kalau memakai sertifikat dari 3 juz, tapi juznya lebih 3 juz, iya, boleh, Ustaz. Kita kemarin dari satu lembaga, itu per 30 juz, ya betul. Bahkan bersanad juga, itu bisa, Ustaz. Jadi hanya 3 juz saja. Ketika dia santri antum mencapainya 5, 10, bahkan 20 juz, itu silahkan. Dan nanti akan cantumkan di situ verifikasinya hafalnya berapa juz, dari juz berapa saya ke berapa juz berapa, gitu, Ustaz. Nah, boleh. Metode tentang meta target untuk anak madrasah ibtidaiyah, boleh nanti langsung praktek. Boleh satu lagi pertanyaan? Hidupkan mic saya, silakan. Oke, silakan. Ini ada Ustadz Ahmad dari Lombok. Silakan, Ustadz. Baik, Afwan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan hafalan, kebetulan masuk di anggota ARKI, Ustaz. Jadi udah daftar di aplikasi. Terkait dengan ini urutan jusnya itu, Ustaz. Kan kita bebas mengurutkan jusnya, kemudian misal 30, 29, 28, 1 dan seterusnya gitu. Nah, ketika dimasukkan urutannya itu, kan kami biasanya di sini mulainya dari akhir halaman jusnya, Ustaz. Misalnya dari juz 30. Anak-anak biasanya mulainya dari An-Nas, Ustaz. Ketika memulai hafalan, atau misalnya ditalaki dulu, setelah mantap baru dia setorkan. Nah, bagaimana apakah ada pengaturan di aplikasi juga di saat kita menggunakan aplikasinya seperti itu, Ustaz? Sedangkan di aplikasi itu kan mulai dari awal gitu kan, Ustaz ya. Dari misalnya juz 30 halaman 1, terus secara otomatis dia akan mengurutkan sendiri gitu sampai selesai yang 3 juz itu gitu. Itu aja, Ustaz. Syukran. Baik, Ustaz, itu ada sebenarnya di menunya. Lebih mendetailnya nanti kita antum ada nanti simulasi di anggota ARKI ya, yang sudah anggota ARKI. Itu di menunya akan ditentukan nanti dia per suratnya ada, Ustaz. Nah, per suratnya, pentargetan per surat, di menu tahsin itu ada per surat, Ustaz. Nah, kemudian untuk cara mengurutkan ke belakang dan ke bawah itu nanti pentargetannya itu di anak. Misal anak itu dia ditargetkan itu di halaman ke-20, urutan template-nya iya 1 sampai 20. Namun ketika antum targetkan anak tersebut, nanti di pentargetan anak. Oh, dia ditargetkannya di halaman yang terakhir. Nah, itu di situ. Nanti kita praktekkan saja ya. Sambil praktekkan nanti, Ustaz. Oke, itu saja ya pertanyaannya. Izin kita untuk mempraktekkan bagaimana sih kurikulum metode TAPI kita masukkan ke sebuah aplikasi sehingga tidak perlu lagi namanya kartu mutabaah, tidak perlu lagi kurikulum dan sebagainya. Semua sudah terintegrasi di aplikasi. Dari mulai lembaganya, orang tuanya, santrinya, gurunya, pimpinannya, semua terintegrasi satu aplikasi sehingga semua bisa terpantau. Izin saya untuk share screen. Share screen-nya di sini ya. Tampilannya seperti ini. Kalau di laptop ya, kalau di handphone nanti akan menyesuaikan. Jadi ini bisa diantum akses di handphone, di tablet ataupun di aplikasi apapun. Karena ini berbasisnya web. Yang penting ada jaringannya. Ya, ada jaringan internet.
Nah, kita login dengan pimpinan sekolah. Ya, pimpinan sekolah. Ini nama pimpinan sekolahnya, kepala sekolahnya itu ada Ustadz Abu Ismail Al-Karomi. Nah, ini nama sekolahnya. Nanti ada sekolah antum, ini SMA Baidowi. Ada siswanya 15 orang yang diinput di sini. Nah, ini alamatnya dan sebagainya. Nah, kemudian di sini tampilan seperti ini. Antum akan menemukan sebagai pimpinan, ini kita berbicara sebagai pimpinan keseluruhan. Antum menemukan jumlah ustadznya ada 4, ada santri 5, nanti kalau ada alumni-alumni, lembaganya memang satu lembaga yang antum ini. Antum akan menemukan pencapaian target santri. Semua halakoh. Jadi ketika antum ingin tahu kira-kira lembaga saya di semester sekarang ini pencapaian gimana sih, tercapai apa enggak sih? Sebagai pimpinan antum sudah tinggal klik saja nih. Dari 15 santri itu cuma 11 yang aktif. Yang melebihi target ada 3 santri doang. Yang sesuai target 0. Yang di bawah target malah 73%. Gitu loh. Antum ingin cek halakohnya siapa sebagai pimpinan. Antum punya guru berapa? Jadi kan gurunya ada 2 yang punya halakoh ya, di tahfidz. Sisanya di tahsin. Nah, halakohnya Ustadz Nizar. Cek tuh. Nanti antum tinggal tanya, Ustadz kenapa nih 6 santri nggak tercapai? Di sini ada namanya. Ustadz ini kenapa nih Ustadz Ahmad, namanya santri Ahmad Nabil Habibi. Ya, targetnya gini, jumlahnya 8 baris. Ini tidak tercapai, kenapa? Jumlah hafalnya sekian. Ini yang tercapai, ini kok lebih tinggi, kenapa? Nah, gitu. Nanti cek lagi ustadzah yang akhwat. Ya, ini kan terpisah nanti, yang akhwat tuh. Seperti ini. Pencapaiannya, target sebagainya. Jadi antum sebagai pimpinan lembaga tidak lagi mendengarkan, tapi kan Ustadz dan sebagainya. Gitu. Ustadz saya cari dulu ya datanya. Antum sudah bisa otomatis langsung satu klik, antum tahu data progres santri antum dan ustadz antum. Nah, di sini ada data asatid, ya kan? Kemudian ada data asatid. Nah, ini asatid antum. Ya. Antum, nah nanti di sini. Misal antum punya 100 guru, bisa dimasukkan sini 100 guru. Kemudian data santri, nanti misalnya ada 50 guru santri. Nah, masukkan di input sini santrinya. Ini data santrinya. Namanya komplit semua. Nah, kemudian di menu tahfidz, antum akan cek tuh pembagian halakoh. Ini halakohnya siapa saja. Ya. Nah, halakohnya Ustadzah Ummu Salamah. Oh, ini ada 6 santri. Kan? Jamnya jam berapa, ruangannya ruangan mana. KBM pun demikian, antum akan ngecek KBM jadah santri. Oh, ternyata dia, nah ini. Nanti di menu guru itu akan ditargetkan masing-masing santrinya, Ustaz. Nah, kayak gini. Seperti santri ini. Akifa Naila, targetnya 5 baris. Kalau Asyifa ini, Asyifa Hairunisa, ini anak-anak zaman sekarang ya, namanya sulit-sulit saya baca. Karena anak zaman dulu Asep, Dadang, Udin, Ahmad, Agus, gitu ya. Ini anak-anak zaman sekarang nih. Targetnya 3 baris. Kemudian ini walaupun satu halakoh, mereka barisnya berbeda. Nah, ini belum dimulai targetnya karena masih program tahsin. Nah, walaupun halakoh yang sama. Nah, demikian. Nah, halakoh yang ini pun demikian. Nah, kalau nanti bermainnya halakohnya halaman bisa. Nanti tinggal targetkan aja di menu akun ustadahnya. Di murojaah pun demikian. Antum bisa ngecek tuh murojaahnya. Dia sudah murojaah belum? Nih, ini izin, nggak murojaah, izin. Ini dia tidak ada murojaah sama sekali. Nah, ini Asyifila ini dia murojaah 3 halaman, dapat nilai 75. Ini yang menilai ini ustadahnya atau ustadznya. Kayak gitu. Di ujian, nanti apakah ada pengujiannya, di sini buat ujiannya apa. Ternyata belum ada ujian. Ujian tahfidz belum ada. Di menu tahsin pun demikian, pembagian halakohnya seperti apa tahsin. Ya. Nah, ini Ustadz Adam. Nah, ini Ustadz halakoh tahsinnya ini, halakoh tahsin 1. Kemudian target tahsinnya pun antum buat. Nah, kayak gitu ya. Misal antum tahsinnya menggunakan apa? Ujian kenaikan jilid. Ya tidak, antum tinggal input saja. Antum tahsin menggunakan metode ikro. Masukkan ikro jilid 1 ada berapa halaman, input tuh halamannya ada berapa, jumlah halamannya. Atau menggunakan metode umi, tulis tahsin metode umi.
Itu input halamannya, jilid 1 halaman berapa halaman, 1 sampai berapa halaman gitu. Itu akan otomatis masuk ke aplikasi. Nanti antum tinggal ngecek, oh kamu sekarang bagian jilid berapa, halaman berapa. Itu otomatis. Jadi nama metode itu tinggal antum ganti saja. Kalau berbicara tahsin ya. Namun di sini karena metodenya metode tahfidz, kita berbicara tahfidz saja dulu. Nah, di akademik ya, nah tidak ada akademiknya. Kemudian di mutabaah, tugas orang tua. Nah, data tugas tuh. Orang tua punya tugas nggak? Mereka harus memurojaah hafalan santri dan sebagainya. Izin, menu keuangan, mereka bagaimana sih tagihannya gitu. Nah, antum akan menemukan. Ya. Nanti antum akan menu tagihan juga. Santri antum udah iuran apa belum, ada bayaran apa belum, cek di sini. Dan ini nginput tagihan nanti admin bagian keuangan. Bagian tagihan. Nih, bayaran belum. Ini contohnya seperti ini. Ya. Ini belum ada tagihan. Ini pimpinan. Jadi antum bisa mengakses semua. Nanti antum selain dapat akun pimpinan, antum akan dapat juga akun sebagai guru. Ya. Sebagai guru. Misal admin guru tahfiz. Yang mana? Guru tahfiz. Oke. Nah, ini Ustadz guru tahfiznya Ustadz Muhammad Dizar. Antum akan tahu profil antum di sini, profil saya. Gurunya. Oh, saya sebagai guru tahfidz nih. Kan? Nah, ini nama antum, RQ, apa dan sebagainya. Data santri, saya memegang berapa santri di sini. Kemudian menu tahfidznya, pembagian halakohnya. Di sini berapa santri? 9 santri. Kemudian targetnya, antum targetkan ziyadah. Gitu kan? Nah, misal si santri ini itu targetnya baris, berarti 3 mau berapa baris per pertemuan. Kayak tadi Ustazah bertanya, ibu-ibu itu beda hafalan targetnya. Ya udah antum Ustazah tinggal target ke saya. Ibu siapa? Misal Ibu Julaiha. Nah, Ibu Julaiha itu targetnya dia mau pakai baris apa halaman? Kalau pakai baris berapa baris? Oh, ibu ini mah 3 baris, belum baris. Nah, mulainya dari mana? Ini juznya kita tentukan. Mau jadi juz 1, juz 30, halamannya untuk tentukan barisnya gitu. Maka dibuatlah proses ziadahnya. Maka akan keluar seperti ini. Gitu kan? Memproses ziyadah, ya kan? Ini jaringan yang bermasalah. Di murojaah pun demikian. Ya. KBM ziyadah pun demikian. Apa deh jaringan masih muter nih. Guru tahfidz. Kemudian ya, di laporan apa dan sebagainya. Ini kalau jaringan gangguan seperti ini. Mulai ke sini. Kemudian orang tua, ya, orang tua akan mendapatkan akun juga. Jadi orang tua itu akan tahu progres. Kalau orang dewasa, berarti orang dewasa tersendiri akan tahu progres dirinya sendiri. Ketika antum punya santri, mereka itu akan dapat 1 mushaf 3 juz, plus mereka akan dapat akun orang tuanya itu. Orang tua tuh akan tahu progresnya, tagihannya berapa dan sebagainya gitu. Ya. Misal di sini kita orang tua siapa? Nah, wali santri namanya Ibu Mirna. Nah, Ibu Mirna ini ibu dari siapa? Nah, ibu dari Imam Samudra. Ini ibunya. Ini nama anaknya. Nah, ibunya akan tahu tuh yang ngajar anaknya siapa saja. Kemudian di menu tahfidz, dia ikut halakoh mana. Sekarang pencapaian anaknya seperti apa? Targetnya bagaimana? Ziyadahnya udah tercapai apa belum? Ini belum mulai program. Di KBM pun demikian. Nah, di ziyadahnya tuh. Ya. Jadi karena Ibu Mirna ini anak dari Muhammad anak dari siapa tadi? Siapa nama anak kita itu? Imam Samudra, maka akan keluar dari anaknya sendiri tuh. Data anaknya sendiri. Ya. Tahsinnya seperti apa? KBM-nya, mutabah yaumiyahnya bagaimana? Gitu kan? Ini jaringannya bermasalah terus. Nah, makanya nanti harus memang aktif jaringannya. Data impak, ada tagihan apa tidak.
dicek tuh. Oh ternyata ada tagihan tuh, cek proses. Oh ternyata tagihannya belum dibayar. Gitu, kembali. Ya, ya. Ketahuan tuh ada tagihan atau tidak dari Imam Samudra ini. Jadi si orang tua itu hanya bisa mengakses tentang anaknya saja. Rapornya bagaimana? Nanti kalau anakku sudah ada rapor akan keluar di sini. Antum tidak harus lagi buat rapor apa dan sebagainya. Tinggal diinput saja data rapor di sini. Rapor tahfidnya. Kayak gitu ya. Nah, kemudian kalender kegiatan, antum akan tahu tuh, oh sehari apa aja liburnya, nanti pekan depan ada libur atau tidak, gitu. Termasuk nanti di sini perizinan. Oke. Nah, nanti izin tuh, ya, perizinan siswa. Ustadzah mau buat izin, orang tua tuh mau buat izin, judul izinnya kenapa? Misal karena izin ada nenek menikah lagi, jangan nenek ya tuh. Siapa? Saudara sunat masal. Itu. Ya, input kapan izinnya, nyampe tanggal berapa, keterangannya apa. Nanti ketika dikirim itu otomatis akan terkirim ke gurunya. Apakah di-approve apa tidak dan sebagainya gitu. Ini masih pending nih, belum disetujui. Karena kan diverifikasi oleh gurunya tadi. Gitu ya. Nah, itu polanya. Boleh silakan. Ada pertanyaan? Silakan Ustazah mungkin yang punya pertanyaan seputar aplikasi boleh. Ya, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Langsung Ustaz ya, saya izin bertanya tentang teknis untuk hafalannya ya, teknis untuk tahfiznya. Misalnya dia izin itu atau sakit gitu ya, untuk kan gini kan untuk targetnya itu kan setiap pekan 3 kali itu sudah tertata gitu ya, sudah diatur gitu ya. Kemudian itu yang mengatur, yang menuliskan di situ apa gurunya atau anaknya? Gurunya. Yang kedua, ketika dia izin tidak masuk, apakah setoran hafal itu aja udah sementara itu dulu. Terima kasih. Izin tidak masuk gimana Sarah? Misalnya dia izin tidak masuk, otomatis yang harusnya dia hafalan, ya, yang jadwalnya dia hafalan, otomatis kan terpending nih, ya kan? Betul. Nah, apakah besok tuh dia harus double yang hari ini setor menyetorkan dua targetnya atau bagaimana? Yang pertama tadi, yang kedua tadi apa? Ketika anaknya kalau dia tidak izin berarti besok harus double enggak? Jadi ketika dia sudah targetkan itu dia akan mundur. Ya, yang harusnya targetkan kemarin, ya targetkan hari ini. Jadi tidak double. Dan dia akan nanti mengejar sendiri dari raporannya. Oh dia ternyata masih punya hutang yang belum terselesaikan itu berapa baris? 5 baris, misal seperti itu. Dan dia otomatis, misal dia ambil nih yang 5 barisnya sehari ini 1 baris dulu dan sebagainya, itu akan otomatis berubah warnanya nanti menjadi warna hijau dari warna merah. Misal seperti ini. Ya. Menu tahfiz target ziyadah. Bukan di sini ya, di KBM. Nah, di KBM ziyadah. Nah, ini akan kelihatan seperti ini. Nah, pencapaiannya. Nah, kalau enggak dari laporan. Dari laporan tahfiz pencapaian target. Ini akan kelihatan gini Ustaz. Dia kan tahu ternyata dia punya perolehannya hanya 12 itu di bawah target. Kurangnya 18 baris. Nanti dengan sendirinya dia mau menyicil berapa baris. Dia akan naik tuh dari merah, warna hijau terus seperti itu. Jadi dia tidak akan terkejar-kejar dengan harus selesai enggak. Nanti akan kelihatan dia punya mau menyicil berapa baris kalau main baris.
Kemudian yang pertama tadi apa Ustaz? Ustaz, apa sih? Gimana? Untuk targetnya itu yang menulis siswanya atau gurunya. Misalnya dia misalnya per hari 3 baris atau 2 baris sesuai dengan kemampuannya, itu yang mengetik di aplikasinya itu siapa yang ngisi? Gurunya. Atau Gurunya. Jadi udah ada di aplikasinya seperti itu? Ya, jadi yang menentukan target itu lembaga dan gurunya. Makanya harus tahu kondisi siswanya gitu. Jadi siswa itu tidak bisa mengakses dia ingin murojaahnya berapa baris, itu nggak bisa. Itu guru yang menentukan. Seperti itu. Boleh yang lain silakan. Supran. Itu dia mengejar itu kira-kira diberi waktunya kapan, Ustaz? Bisa untuk mengejar ketertinggalannya nih, karena dia sakit atau izin atau libur gitu ya, mengejar waktu kekurangan itu kapan kira-kira diberi waktunya? Itu nanti akan ada hari sadar. Nanti ada namanya nanti di sini tugas wali kelas, wali kelas. Ya. Nanti dia diikutkan di halakoh yang lain ataupun dijadwalkan jadwal yang lain. Nanti akan ditentukan tuh di situ sama kita targetingnya, ya, seperti itu. Ada nanti tugas orang tua apa dan sebagainya, itu tentukan demikian, saudara. Atau mungkin gimana? Maksudnya meskipun itu mungkin hari libur gitu ya, tetap ada tugas Ya, gitu ya? Itu bisa, itu bisa. Kemudian berikutnya dari Bilalku, Ustadz pengajar misalnya sudah tidak aktif. Nah kalau Ustadznya tidak aktif, itu bisa dinonaktifkan akunnya, Ustadz. Ya, itu bisa dinonaktifkan akunnya. Ya, misal dia sudah tidak ikut lagi, itu langsung nonaktif akunnya, dimatikan akunnya. Itu bisa. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, kalau Ustadz kalau pengajarnya sudah tidak aktif lagi, Ustadz kalau pengajaran santrinya sudah tidak aktif lagi, yang sama ya. Kemudian habis. Ada lagi? Silakan. Tentang aplikasinya. Dan ini ketika prakteknya nanti memang cukup lama ya. Ini kayak Ustadz Ahmad nih sudah berapa lama Ustadz menggunakan aplikasi kan? Perlu penyesuaian. Ada mentoriknya. Boleh silakan terakhir satu pertanyaan Boleh lagi. Ustadz, saya mau nanya Ustadz. Silakan Ustadz. Cara penginputan di tengah perjalanan Ustadz. Nah, kita misalnya sudah setengah perjalanan menghafal misalnya targetnya kan 1 juz misalkan. Kita mau masukkan ke aplikasi sedangkan kita sudah berjalan di pertengahan menghafal lah ya, sudah pertengahan target. Nah, bisa nggak di aplikasi ini tercatat juga Ustadz progresnya? Maksudnya yang sebelum pakai aplikasi itu juga bisa dimasukkan ke aplikasi sehingga kita bisa melihat Ustadz targetnya sudah berapa persennya gitu kan. Sedangkan kita kan di pertengahan jalan ini menggunakan aplikasi ini Ustadz. Jadi yang hafalan-hafalan sebelumnya itu bagaimana itu supaya bisa masuk juga ke aplikasi dan masuk sistem gitu jadinya. Ya. Untuk hafalan yang sebelumnya itu by report Ustadz. Ya. Jadi by report. Di sini ada report nanti antum bisa buat bahwa dia memulai dari juz berapa. Gitu Ustaz. Nah, misal gitu. Itu by report itu. Jadi bisa menginput hafalan yang lama sebelumnya itu ketika dia sudah melanjutkan hafalan berikutnya itu sudah otomatis tuh. Seperti itu ya untuk input ini. Nah, makanya untuk di mitra Trijus ini untuk input data santri, data ini dan sebagainya itu diinputkan oleh admin nanti. Ya, diinputkan oleh admin gitu. Jadi antum tinggal, saya ingin kurikulumnya seperti apa, si ustadzah ini ingin berapa baris, si siswa ini berapa baris, apa dan sebagainya, itu diinputkan langsung sama admin. Nah, karena input-input data seperti ini saat menentukan antum tugas apa dan sebagainya, ini banyak menyesuaikan. Nah, maka nanti biar mudah diinputkan oleh admin tuh. Nah, untuk mitra Trijus itu demikian. Admin mana maksudnya Ustaz? Admin kami dari Trijus tersendiri. Oh gitu. Nah, baik, Ustaz. Gitu, Ustaz. Oke. Baik, itu saja mungkin untuk malam hari ini. Afwan ya, waktunya berlebih ini. Ya, waktunya berlebih. Nah, kan. Nah, jadi silakan. Dan di sini nanti apa tadi pertanyaannya? Bagaimana caranya menjadi mitra? Oh, belum ya? Belum bisa ya caranya. Oke. Nah, ini terakhir untuk
bagaimana antum menjadi mitra Trijus gitu. Karena nanti antum selain dari menggunakan mushaf Trijus, antum mendapatkan 3 fasilitas ini, dapat mushaf, kemudian dapat juga di situ mushaf dengan kartu custom, akun digital santri orang tua yang aktif selama 3 tahun, kemudian sertifikat santri nasional. Nah, kemudian untuk kemitraan kita menggunakan sistem biaya kemitraan. Ya, untuk kemitraan tersendiri silakan 1,5 juta dan antum akan mendapatkan mentoring tahfidnya, kemudian ada pembuatan program, evaluasi progres, inputting data, kemudian antum akan mendapatkan akun digitalnya yang berlaku selama 3 tahun. Karena metode itu menggunakan konsep 3 juz 3 tahun, standar seperti itu. Nah, kemudian dapat kuota santri, karena nanti inputting santri by kuota. Ketika antum masukkan santri ke sistem itu ada kuotanya, satu kuota itu 50.000. Ya. Untuk santrinya biar masuk ke situ, biar punya akun orang tuanya itu 50.000. Dan 50.000 itu sudah termasuk mushaf, kemudian aplikasi dengan akun nama santri itu sendiri, database santri sendiri, kemudian sertifikat tahfidnya ketika lulus nanti dikasihkan dalam bentuk digital. Nah, kayak gitu. Nah, karena kalau ketika antum kemitraan awal itu langsung dapat gratis 10 kuota. Jadi nanti dikirim 10 mushaf dengan koper lembaga sendiri. Nah, kemudian untuk nanti inputting tambahan santri, ya itu tinggal dihitung per santri 50.000. Kayak gitu. Dan biasanya lembaga itu memberikan biaya kepada siswa itu yang sudah berjalan dari mitra itu 75.000 sampai 100.000. Kita berikan sahabat sedikit. Jadi ada rate 25.000 lembaga. Nah, ke kaminya 50.000 mendapatkan kuota per satu santri. Misal antum butuh kuota berarti 5 kali 50.000 250.000 dapat 5 kuota. Itu langsung diinputkan data santrinya. Untuk daya awal kemitraannya 1,5 juta sekarang ya. Masih ya. Dan tadi kata admin ada keringan. Ada ya. Nah, jadi untuk yang tadi kayak tadi kata admin ingat tuh nomor antum ketika list nama. Nah, tinggal sebutkan aja nama antum dengan list nomor berapa, itu dapat biaya berapa? Setengah juta aja. 50%, 750. Itu nanti tinggal tanyakan saja admin ya. Berapa potongannya? Nanti ada potongan di antum. Nah, itu saja. Gimana cara antum bergabung kemitraan di metode Trijus ini? Itu Ustaz, saya rasa untuk malam hari ini. Maaf jika ada yang kurang dan salah. Terima kasih. Jamili, Taufiq Walinaya, serahkan kepada Ustaz Muhammad Ilham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah telah selesai sesi kali ini. Dan seperti yang sudah disampaikan, nanti apabila ada pertanyaan terkait mitra dan lain-lain nanti bisa ditanyakan ke admin. Dan tentunya terima kasih banyak untuk Ustaz Ajaz atas ilmu-ilmunya. Semoga ilmu yang disampaikan menjadi wasilah untuk amal soleh dan menjadi amal jariah untuk beliau. Dan juga semoga Allah mudahkan untuk kita dalam memahami apa-apa saja yang telah disampaikan. Baik, sepertinya kita cukupkan pertemuan kita kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu ditutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas kesalahannya. Dan terima kasih banyak atas saya sudah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ke admin. Syukron.